Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhayati. Saya mahasiswa dari STAIN Bengkalis, kelas 3C. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pencopotan jabatan Hakim MK, yaitu Aswanto. Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dengan pergantian hakim di Mahkamah Konstitusi. Hakim MK Aswanto dicopot dari posisinya dan digantikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah. Pergantian itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023, Kamis 29 September 2022. Guntur menggantikan Aswanto yang masa jabatannya tidak diperpanjang. Merespon dari persoalan ini, saya menilai bahwa ini merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, anti-demokrasi, sewenang-wenang, arogan, dan semakin menunjukkan sikap kecongkakan DPR RI. Karena DPR tidak memiliki wewenang untuk memecat hakim konstitusi yang sedang menjabat. Dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa DPR hanya bisa mengajukan hakim konstitusi baru. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan kepada DPR untuk mencopot seorang hakim konstitusi. Apalagi alasan utamanya DPR mengganti Aswanto adalah karena banyak menganulir UU yang dibuat oleh DPR. Dan pemberhentian yang dilakukan DPR kepada Aswanto ini cacat karena tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan. Ketentuan ini sekaligus menghapus periodisasi jabatan hakim konstitusi. Dalam konteks masa jabatan Aswanto, seharusnya ia mengakhiri masa tugas pada 21 Maret 2029 atau setidaknya hingga 17 Juli 2029 saat genap berusia 70 tahun. Pasal 87 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan hakim konstitusi yang sedang menjabat dan dianggap memenuhi syarat undang-undang mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun atau tidak lebih dari 15 tahun selama keseluruhan masa tugasnya. Undang-undang itu pun diperkuat dalam putusan MK 96/2020 yang menyatakan bahwa pasal 89 itu konstitusional dan bisa diterapkan untuk hakim yang sedang menjabat sekarang. Sedangkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur tentang pemberhentian hakim. Hakim MK bisa diberhentikan secara hormat dan tidak hormat. Pemberhentian hormat diberikan kepada hakim konstitusi meninggal dunia habis masa jabatan karena sudah berusia 70 tahun atau sakit keras berturut-turut selama 3 bulan sehingga tidak bisa melaksanakan kewenangannya. Melihat dari kejadian ini termasuk kejadian luar biasa karena tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Dikhawatirkan independensi Hakim MK kedepannya ketika pencopotan Hakim MK oleh DPR ini dibenarkan, maka nanti setiap saat hakim yang tidak disukai oleh DPR akan ditarik. Kemudian saat hakim yang tidak sesuai dengan kemauan Presiden atau Mahkamah Agung, maka setiap saat akan ditarik. Ini merupakan problem besar bagi independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, cara berpikir dan logika yang salah. Karena pada prinsipnya kita harus patuh pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tentang proses pemberhentian dan pengisian jabatan hakim MK. Harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam prosesnya pencalonan hakim MK diajukan oleh DPR, MA, dan Presiden. Namun pada saat Hakim MK bekerja, ia harus tunduk pada konstitusi dan bukan tunduk kepada lembaga negara tertentu. Jadi, kesimpulannya, pencopotan Aswanto oleh DPR jelas melanggar Undang-Undang 1945. Selain itu, keputusan DPR juga melanggar Undang-Undang MK, tepatnya pasal 23 ayat 4. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun ketika DPR melakukan pencopotan, MK belum menyerahkan surat permohonan pemberhentian Aswanto kepada Presiden. Jadi kalau tidak ada surat dari MK, hakim konstitusi tidak bisa diberhentikan.